hemat waktu, saya kira bisa kita mulai. Ada Prof. Bisa dimulai, Prof. Dipersilakan. Terima kasih, Pak Sato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih hari ini. Ini mungkin saya sharing aja ya untuk membahas tentang kebijakan anggaran nasional. Dan hal ini ada referensinya, yaitu kepada Peraturan Pemerintah 7 tahun 2011 ya. Bagaimana arahan anggaran nasional kita jalankan. Sebelumnya kita fokus ke kebijakan daerah ini, kita lihat nanti situasi nasional pada industri kita. Jadi kita tahu ini ya, kita lihat kelihatan bahwa adanya fenomena global ini akan berpengaruh pada rumah sakit. Tapi rumah sakit sebagai peran kesehatan. Jadi kalau kita mau eksis itu harus ada perubahan. Ya. Ini yang kelihatan bahwa dinamika global ini tidak bisa kita hindari. Jadi mau nggak mau suka rumah sakit secara harus melakukan perubahan. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini saya mengatakan dari badan nasional pemerintah. Jadi kita tidak sepenuhnya bisa mengharapkan bahwa pelayanan kesehatan akan diberi tugas seutuhnya sepenuhnya. Jadi masih ada dan di luar negeri, kemudian secara konstitusional yang lebih masih kecil, tapi yang sekarang keadaannya BPJS akan memang besar. Terutama sehingga peran swasta itu akan depankan untuk pelayanan kesehatan. Jadi karena 2% lah anggaran pemerintah. Nah, ini ada nama saya yang ingin saya kemukakan. Karena kita berhadapan dengan angka mobilitas mortalitas yang masih tinggi. Jadi kita ketahui indeks perkembangan manusia Indonesia itu kita masih sejajar dengan Vietnam saja, belum bisa melampaui atau menyamai lah Malaysia, apalagi Singapura dan lainnya. Karena apa? Kita melakukan ini. Kita punya 3 beban penyakit yang selalu membuat kita, baik dari yang namanya problem, yang subsat dulu ada sampai sudah hilang, kemudian yang emerging problem, yang relatif baru, dehidrasi, kanker, HIV, atau juga yang emerging yang terus sudah tertekan muncul lagi. Nah, mungkin slide berikutnya. Nah, ini dengan dari gambar yang luar yang biasa kita lihat. Dan juga keadaan sosial politik ekonomi berpengaruh. Harga dolar naik, jelas kita akan terpengaruh. Harga rupiah naik, harga alat naik, kemudian pada teknologi. Ini harus disadari buat saudara sekalian. Karena teknologi punya umur. Maka kita mau udah pendeknya. Kalau kita punya alat yang dioptimalkan, itu alatnya bukan rusak karena kita pakai, dia rusak karena umur, obsolete, teknologi kuno. Jadi kalau buat alat harus segera dioptimalkan. Terus alat untuk darah, alat untuk pelayanan transfusi, ya. Dapat alat ya segera diupayakan pemakaiannya optimal. Kemudian yang ketiga ini masalah harapan masyarakat. Makin lama makin tinggi ekspektasinya. Ya, dan supaya kita aman dan betul bisa terkait dengan pelayanan darah. Karena kita melihat pelayanan yang aman dan bermutu keluar dalam koridor pasien safety, misalnya terkait dengan pelayanan darah. Kemudian yang keempat yang juga sering diresah kalau kita ada rumah adalah tuntutan hukumnya. Kemudian juga tadi banyak yang makin marah dan yang sudah terakhir tadi yang sejak awal tadi adalah globalisasi untuk bagaimana kita berkompetisi secara global. Nah, lanjut ini saya tidak banyak gambarkan ini, saya hanya gambarkan aja yang pojok kiri atas ini. Ini satu alat yang cukup canggih ya. Pada tahun 2004 itu rumah sakit dapat alat yang cukup canggih, harganya juga sekitar 4 miliar banyak bulan Februari. Tapi pada bulan Juni itu sudah muncul di internet itu bahwa alat itu sudah diproduk lagi. Artinya sudah berubah lagi teknologi lain. Ini gambarkan bahwa teknologi itu umurnya makin lama pendek. Kita mendapat alat 4 bulan itu sudah masuk alat yang kuno. Jika kalau kita mendapat alat ini harus dioptimalkan pemakaiannya. Lanjut ya. Inilah kompensasi yang tidak kita dapat ya. Pertama adalah nantinya pada mood keempat nih, tenaga kerja yang sekarang
adanya masyarakat Uni Asia tahun 2015 ya. Ini, mungkin kita jajaran rumah sakit dan kesehatan harus siap menghadapinya. Lanjut ya. Ini gambaran pelayanan di luar negeri yang saya lihat di Singapura yang banyak orang di sana ya. Lanjut ya. Nah, sehingga betul kita harus perubahan di jajaran kita. Dalam hal ini memang mutu dan keselamatan bahwa SFP ini prioritas utama dalam bagaimana kita merubah lingkungan kesehatan ini. Ini ada gambar bagaimana ya kita sarankan kejar-kejar ya, karena ekspektasi, peraturan, kebutuhan ya. Harus sadar dari begini, saya harus berubah karena ada kepepet ya. Jadi ini, kadang kita baru sadar kalau dikejar tadi klasenya, kita harus mengupayakan perubahan arah kualitas dan safety ini menjadi suatu keseharian kita. Nah, juga di dalam pelayanan daerah. Ya, jadi dia akan perlu penataan dalam pelayanan daerah. Ini sudah diupayakan tentang peraturan ya, yang mungkin yang kita bahas masalah ini. Ya. Ini lanjut saja. Jadi kebijakan pelayanan daerah ini yang sudah tertera dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2011. Yang mungkin sudah baca juga. Ini kalau kita lihat legal landingnya merupakan suatu peraturan yang melakukan pelaksanaan ya, dari amanah undang-undang. Jadi undang-undang Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ini kalau kita lihat pada bagian 11 tentang daerah. Nah, undang-undang ini harus diatur dengan suatu peraturan. Peraturan pemerintah nomor 7 ini sebagai pelaksanaan undang-undang. Jadi lebih karena di teknis maupun berita. Nah, dalam PP nomor 7 ini pasal 5 pun menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang lain ya, yang berdasarkan PP sebelumnya. Jadi kita tahu bahwa pada tahun 1980 itu ada PP nomor 18 ya, tentang bantuan darah. Nah, ini juga sudah PP nomor 7. Tapi peraturan pelaksanaan derivasi dari PP 18 masih berlaku karena ini perlu prosesnya. Dengan demikian, kecuali PP nomor 7 tahun 2011 ini, ada baiknya kita juga menyimak Permenkes 478 tahun 90 ya, tentang upaya kesehatan dan transfusi. Juga Kemenkes 423 tahun 2007 ya, jadi kebijakan dengan kualitas pelayanan darah, di mana pada Kemenkes ini rumah sakit diharuskan mempunyai bank darah rumah sakit. Kemudian masih ada juga pertemuan bank darah rumah sakit tahun 2008 ya. Jadi peraturan-peraturan ini juga akan mengalami revisi perubahan ya. Tidak jadi dari PP nomor 7 tahun 2011. Jadi memang legal dasar itu undang-undang kesehatan. Dan tadi sekarang sudah menuju ke undang-undang nomor 3 tahun 2009. Kemudian peraturan pelaksanaannya PP nomor 7 tahun 2011. Sementara belum ada Permenkes yang lain, kita masih melakukan. Tapi menurut Prof. Teguh kita sudah proses Permenkes yang baru ya, untuk ganti Permenkes 8 maupun Permenkes 23. Jadi ini kalau kita nanti akan melihat legal landing dari kebijakan itu yang melihat peraturan ini semua. Jadi baik itu PP nomor 7 11, Permenkes maupun Kemenkes dan Peraturan. Jadi ini sebagai informasi saja bagaimana susunan peraturan undang-undang di Indonesia ya. Jadi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan presiden, peraturan menteri, dan sampai ke peraturan pelaksanaan. Ini supaya penataan itu bisa terrealisasi dengan baik. Kalau kita melihat PP nomor 7 ini ya, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Lanjut ini. Ada beberapa bab yang kita lihat ya. Jadi pada PP nomor 7 tahun ini ya, biasanya memang pada itu umum ya. Jadi ini memang divisi operasional. Bab kedua akan memperlihatkan tanggung jawab pemerintah dan daerah.
Nah, bab 3 itu secara detail kebijakan tentang pelayanan darah, baik dari perencanaan sampai juga tindak lanjut darah sama sanksinya. Kemudian ada jemaat juga mengenai apheresis. Ini sangat terkait dengan bagaimana kualitas darah yang kita tahu apheresis. Kemudian fraksionasi plasma, jadi dari darah kemudian diambil plasmanya dalam pengolahan ini, dan jatuh juga. Lanjut bab 6 ini mengenai pendonor darah, dan yang ini ada bab 7 nih yang terkait dengan kegiatan kita sehari-hari, yaitu UTD, pemberdayaan dan jejari. Jadi ini juga masih terkait juga nanti dengan Permenkes 423. Kemudian masalah penelitian, pelatihan dan pengembangan. Kemudian juga diatur mengenai pengiriman dan donor darah dari luar dan keluar Indonesia. Dan bab 10 ini terkait dengan pendanaan. Jadi dengan PP Nomor ini dibenarkan nanti upaya pelayanan darah ini dapat keuangan dari APBN maupun APBD maupun sumber lain. Kemudian dengan laporan dan pembinaan pengawasan kepada banyak data laporan peralihan data. Jadi bab ini yang cuma di dalam APBD Nomor 7. Mungkin tidak semuanya bisa saya paparkan di sini. Tapi kita lihat saja mana yang mungkin terkait dan mungkin bisa kita diskusikan. Pertama tentang pelayanan darah. Lanjut di dalam PP Nomor 7 ini sesuai dengan baik itu dalam Undang-Undang Nomor 36 dalam sakit itu didefinisikan bahwa pelayanan darah adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan darah manusia. Ini kita tahu bahwa darah manusia adalah suatu produk yang belum bisa diganti. Dan ini sebagai bahan dasar untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Itu tujuannya adalah tujuan kemanusiaan. Kemudian pelayanan darah, slide berikutnya. Ini upaya pelayanan kesehatan yang meliputi dari perencanaan, pengerahan dan pelaksanaan donor darah, penyediaan darah, distribusi darah, tindakan medis memberi darah pada pasien. Tujuannya apa? Tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Ini sebetulnya juga sudah dimuat dalam perbuatan berikutnya. Kemudian pilihan darah, lanjut. Slide berikutnya. Yang termaktub dalam pilihan darah ini rangkaian kegiatan pengambilan dan pelatihan pendonor. Kemudian yang perlu kita adalah pencegahan penularan penyakit, ini sama sesuai dengan nanti pasien safety, pengolahan darah dan penyerahan darah pendonor. Ini mungkin dari darah. Kemudian juga disebutkan dalam tujuan pengolahan darah ini. Jadi ini ada dalam pasal 2 ya, PP Nomor 7 ini. Ada 4 tujuan pengolahan darah. Kenapa ini kita atur? Pertama adalah bagaimana nanti kita bisa memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk pelayanan kesehatan. Jadi, bagaimana ada sistem pengaturan terjaminnya ketersediaan darah yang aman. Jadi, yang aman jelas dikemukakan karena kita sekarang sudah eranya untuk safety. Kemudian yang kedua adalah memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan darah. Jadi ini saya mengatakan bahwa dalam beberapa peristiwa yang melibatkan pihak luar, sering kita itu istilahnya disaksikan bagaimana Indonesia ini bisa meningkatkan mutu pelayanan darah. Contoh jelas adalah waktu Bali, bom testing di Bali, dan termasuk juga adalah kecelakaan di Jakarta. Mengamankan betul bahwa karena adanya korban dari warga negara luar, itu aparat dari luar itu selalu akan berupaya mengevakuasi mereka ke luar Indonesia. Satunya memang
Kemudian yang ketiga adalah memudahkan akses sumber darah untuk penyakit dan pemulihan kesehatan. Jadi kalau kita sudah mengupayakan pengadaan darah, itu sudah diperhatikan. Jadi bagaimana masyarakat bisa mempunyai kemudahan untuk prosedur. Ini ya. Kemudian yang keempat adalah memudahkan akses mengenai informasi tentang kesehatan darah. Jadi seyogianya kita kembangkan dengan berbagai media sehingga mudah diketahui inventory dari darah yang ada. Kemudian slide berikutnya, jadi kita lihat antara pemerintah dan daerah. Jadi pemerintah ini maksudnya pemerintah pusat. Dan ini memang ya tadi ya presiden dan tentunya. Tapi kita lihat juga bahwa tanggung jawab daerah ini juga terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi regulasi pusat memang ada dari pemerintah pusat, tapi dalam pelaksanaan di daerah ini pemerintah daerah harus selalu bisa melakukan pembinaan dan pengawasannya maupun juga bantuan ataupun dukungan. Jadi pemerintah pun juga selalu harus mengendorse ya. Nah, ini adalah berikutnya. Ini pengembangan kereta daerah ya. Termasuk mestinya ini juga akan mengacu pada teknologi yang ada. Kalau nanti berkembang, mestinya kemudian juga akan mengendorse ke bagaimana upaya daerah bisa mengikuti perkembangan tadi. Walaupun mungkin ada risiko adalah pembiayaan. Jadi misalnya sekarang, misalnya nantinya organisasi dengan nuclear testing ya, untuk mendeteksi infeksi menular di luar darah ini ya kita yang sana. Jadi, kemudian pendanaan pelayanan darah karena jaminan kesehatan darah untuk pembinaan pelayanan kesehatan. Ini ada juga jalan pembinaan kesehatan ini selalu tergantung biaya cost ya, yang belum tentu ini semua bisa dijangkau oleh masyarakat. Ini yang perlu diatur juga pendanaan, termasuk juga masalah bagaimana pendanaan. Jadi karena kita tahu bahwa dana itu merupakan suatu seperti darah dalam tubuh manusia. Dana dalam rumah sakit kesehatan itu betul-betul sebagai darah di dalam tubuh manusia. Ini